Nah, di sini kita tepat berada sekarang ini adalah tepatnya rumah kediaman Bung Karno atau rumah pengasingannya ya. Dari tahun 1938 sampai 1942. Salah satu tempat pengasingan IR Soekarno berada di Kota Bengkulu. Selama pengasingannya di Bengkulu, Bung Karno ditempatkan di sebuah rumah yang awalnya adalah tempat tinggal pengusaha yang bernama Tiang Chen atau Tan Eng Chen, menyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda. Soekarno menempati rumah tersebut dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Rumah ini berjarak sekitar 1,6 km dari Benteng Marlborough. Selama pengasingannya, rumah tersebut dipergunakan untuk segala aktivitas baik politik, kesenian, dan keorganisasian. Nah, seperti apa kelanjutan rumah ini? Ayo kita telusuri ke dalam. Dan jangan di skip ya, ikutin terus. Rumahnya masih tampak alami ya, masih seperti rumah pada tahunnya dahulu kala. Alami. Sini ada teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam ya. Sini disediakan tempat cuci tangan. Isi bang. Ya, assalamualaikum. Isi bu. Ya. Ini salah satu ruang kerja Bung Karno. Ya, ini salah satu ruang kerjanya. Dua bulan di Parapat, Bung Karno diasingkan di Muntok, Bangka bersama Haji Agus Salim. Dia menempati Wisma Ragam. Hatta dan tokoh nasional lain yang sudah diasingkan lebih dulu ditempatkan di Pesanggahan, Menumbing, di puncak bukit Menumbing. Tuh, tahun 1949. Semontok 1949. Ada cerita menarik kenapa Bung Karno, Sejarir, dan Agus Salim tidak diturunkan di Pangkalan Pinang. Saat mendarat, bandara dipenuhi masyarakat yang antusias menyambut presiden dan wakil presiden. Belanda segera membuat keputusan untuk menurunkan Muhammad Hatta dan beberapa tokoh. Sedang Bung Karno dan tokoh lain diterbangkan menuju Sumatera Utara. Nah, di Montok, Bung Karno mengisi waktu dengan menulis catatan harian, menulis surat-surat, dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh nasional, sekaligus mempersiapkan perjanjian Rome atau Regen. Bung Karno, Hatta, serta tokoh lainnya kembali ke Yogyakarta setelah perjanjian Rome atau Regen yang berlanjut dengan konferensi meja bundar yang mengakhiri kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, dan di sini ada lagi Brastagi dan Prapat 1948. Setelah Indonesia merdeka, terjadi agresi militer 2 Belanda tahun 1948. Beberapa menteri dan tokoh nasional diasingkan ke Pangkalan Pinang, Bangka. Sementara Bung Karno
Sarir dan Haji Agus Salim diasingkan secara terpisah di Brastagi dan Prapat. Ini foto-fotonya. Masih banyak lainnya. Bengkulu 1938 sampai 1942. Februari 1938 Bung Karno dan keluarga tiba di Bengkulu dan menempati rumah pedagang Cina yang disewa Belanda, Yuan Beiseng. Udara dan tanah Bengkulu yang lebih baik mengembalikan kesehatan dan semangat pejuang kita, Pak Bung Karno. Nah, sembuh dari sakit, Bung Karno langsung mengambil hati rakyat Bengkulu dengan membangun masjid dan mengundang warga berdiskusi tentang kebangsaan dan kemerdekaan. Bung Karno juga banyak berdiskusi dan berteman baik dengan pimpinan Muhammadiyah, cabang Bengkulu dan tokoh agama lain, serta tokoh-tokoh setempat. Merangkul kaum muda, Bung Karno mengambil alih klub musik Monte Carlo yang dikembang menjadi sandiwara musik atau tonil sebagai medium penyebarluasan gagasan perjuangannya. Bung Karno juga mendirikan klub olahraga Monte Carlo untuk cabang badminton dan sepak bola. Bung Karno kembali ke Jakarta tahun 1942 dan memulai persiapan kemerdekaan Indonesia. Mantap. Di sini juga banyak surat-surat lainnya. Masih ruang kerja. Cukup luas ya ruang kerjanya Pak Bung Karno. Ini salah satu sepeda yang digunakan beliau. Ini salah satu ruang tamu.